Sore semua dapat petunjuknya tentang blok barat ataupun blok timur. Kenapa? Karena kita ini cuma mengulangi sejarah dari masa lampau. Dan sejarah itu akan terus berulang kembali, hanya beda orang, beda suasana aja. Tapi kejadiannya akan tetap kembali sampai kita itu mau merubah. Begitu juga pola pikir kita, tingkah laku kita juga akan seperti itu. Jadi kalau dulu perang dunia kedua ada blok barat dan timur, sekarang juga ada blok barat, juga ada blok timur. Tergantung para pemimpinnya, mereka bisa menahan diri atau enggak, mereka punya kebijaksanaan atau enggak. Jika para pemimpin dunia itu enggak punya kebijaksanaan atau enggak bisa menahan diri, maka akan kembali mengulang sejarah yang dulu, yaitu perang dunia pertama, perang dunia kedua. Yang jadi korban siapa? Rakyat. Kejamnya perang itu nggak mengenal agama, nggak mengenal suku, nggak mengenal hal-hal yang baik. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tapi kalau para pemimpinnya nggak mikirkan hidup rakyatnya, yo itu akan terulang lagi dan terulang lagi. Bahkan kita itu mati-matian membangun peradaban kota yang modern ataupun hidup menjadi lebih baik lagi. Kita bisa hidup damai nih. Mungkin dengan provokasi, bisa pertumpahan darah, bisa perang dunia ketiga itu sampai kemana-mana. Banyak sekali seperti perang Palestina atau Israel, Iran atau Israel. Mereka malah nyuruh kita yang di luar mereka ikut berperang, entah sebagai jihad ataupun apalagi negara-negara yang mayoritas Islam. Pasti nih mereka nanti akan rakyatnya berbondong-bondong pengen bantu. Dan kalau beragama ataupun kita itu meyakini sesuatu ataupun kita mau belajar ilmu, jangan terlalu picik. Kita harus punya wawasan yang sangat luas. Kalau jadi saya tuh nggak bakalan berpihak antara blok barat ataupun blok timur. Seperti mbah-mbah kita dulu kan sudah punya prinsip sih, non blok, tidak berpihak pada blok barat ataupun blok timur. Sama seperti ketika Palestina dengan Israel, kita nggak ikut-ikutan. Karena apa? Karena kita juga harus lihat sejarah dari mulai zaman dulu. Jadi kalau kita ini nggak bisa mengubah pola pikir kelakuan kita, ya sama aja. Sejarah itu akan terulang kembali, merembet kemana-mana. Pernah dengar kan Yahudi menunggu Mesias ataupun Islam menunggu Imam Mahdi, bahkan Kristen menunggu Yesus ataupun Hindu Buddha menunggu pemimpin agamis mereka, guru spiritual mereka. Kenapa? Karena jika nggak ada pemimpin spiritual yang menyatukan mereka, mereka itu gampang banget nih berperang lagi. Sentimen atas nama agama, sentimen atas nama ras, sentimen atas nama suku, sentimen atas nama bangsa. Gajah sama gajah tarung, yang kecil-kecil yang mati keinjek-injek. Ini di mana-mana perang itu hanya membawa kehancuran. Kalau kita udah jauh dari peperangan itu udah seneng. Jangan sampai ikut-ikutan konflik. Tapi enggak, Indonesia malah bikin konflik. Udahlah pemerintahan korup, pejabatnya apa? Cuma mikirin perutnya sendiri. Perjuangan mbah-mbah kita dulu tuh menyatukan dari Sabang sampai Merauke itu taruhan nyawa. Makanya mungkin mereka itu nggak tenang di alam sana. Kenapa? Karena mereka dulu berpikir ketika mereka menyatukan diri dengan Indonesia, mereka berharap nih anak cucunya hidup enak, hidup nyaman. Nggak taunya apa? Malah tanah-tanah adat mereka dirampas.
kekayaan alam mereka dieksploitasi, tapi anak cucunya hidup miskin, hidup menderita. Coba bayangkan itu. Apalagi Aceh. Aceh itu Monas saja dapat bantuan emas dari Aceh. Beli pesawat pertama juga bantuan dari Aceh. Tapi pemerintah Indonesia apa yang dilakukan? Selalu berkhianat. Ini kalau aku itu bukannya benci Jokowi, cuman kelakuannya dia terlalu mentingin keluarga, sehingga apa? Sehingga hukum diobrak-abrik, memaksakan kroni-kroninya, memperkaya diri, ngambil tanah-tanah orang lain, suku lain. Padahal kita menyatukan Indonesia itu taruhan nyawa loh. Dengan segampangnya itu, gara-gara satu nama, satu keluarga, apa yang kita udah bina dengan kedamaian, dengan pertumpahan darah, dengan nyawa, dengan tangisan, dengan pengorbanan, hancur lebur hanya karena satu keluarga. Kalian yang merasa cerdas itu mbok pikirannya sangat picik. Jangan, kalau melihat itu jangan melihat yang atas aja, tapi juga perlu lihat ke bawah. Bagaimana penderitaan, kesengsaraan. Bagaimana harusnya kita itu bukan hanya mikirin bansos, tapi lebih ke bagaimana sih pendidikan rakyat Indonesia bisa, biar rakyatnya jadi lebih cerdas. Bukannya malah membuat rakyatnya bodoh dan miskin secara sengaja, secara sistematis. Anak zaman sekarang gak secerdas atau sekuat anak zaman dulu. Karena zaman dulu memang kita benar-benar dididik secara lahir dan batin. Beda dengan sekarang. Nih, sekarang kita ataupun berdiri di blok mana, atau kita itu non blok. Sejarah itu cuma mengulangi yang dulu-dulu sampai manusianya berubah. Satu bangsa, satu kaum pun nggak bakalan berubah kalau mereka sendiri nggak mau berubah. Bahkan Tuhan pun nggak mampu merubah mereka kalau mereka sendiri nggak mau berubah. Sama sore, sampai jumpa.